Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di vlog kali ini aku mau mengulas sebuah objek estetis ya teman-teman. Tapi sebelum itu aku mau perkenalan dulu. Kenalin, nama aku Zura Deviana Putri dengan NIM akhir 003 dari kelas DKV 2025A. Dan vlog kali ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Estetika oleh dosen pengampu Bapak Tri Cahyo Kusumandioko. Nah, sesuai dengan judul video ini, yaitu The Aesthetic of Watercolor. Nah, oh ya teman-teman, video ini juga berkonsep materi 5W1H ya. Nah, di sini aku udah punya objeknya teman-teman. Aku buka ya. Tada! Di sini aku udah punya watercolor palette yang kecil-kecil ini. Terus aku juga punya watercolor tube atau pasta kayak gini. Nah, ini sama aja ya teman-teman. Ini juga watercolor. Nah, aku pilih watercolor atau cat air ini sebagai objek karena menurut aku watercolor itu unik banget ya teman-teman. Nah, sebelum itu tugas kita disuruh untuk melihat nih dari objek yang kita pilih ini apakah dominan ke utility, fungsi, atau significance maknanya. Nah, menurut aku kalau dari cat air ini utility-nya itu berupa pigmen yang bisa dilarutkan. Kemudian untuk significance-nya atau maknanya dari cat air ini jauh lebih dominan dan juga mendalam nih teman-teman. Karena apalagi menurut aku waktu objek ini udah berkolaborasi dengan air gitu. Jadi kita langsung aja masuk ke konsepnya ya. Masuk ke materinya ya. Yang pertama aku mau membedah buat apa sih yang bisa dikaji dari objek yang udah aku pilih tadi. Nah, pada teori estetika material ya teman-teman, keindahan dari cat air itu bisa dilihat dari sifatnya yang transparan dan juga cair atau fluid. Nah, berbeda dengan cat akrilik atau cat gouache yang sifatnya saling menutupi permukaan, cat air ini membiarkan cahaya menembus tiap lapisan cat sampai ke kertasnya. Jadi aspek fisik dari cat air itu adalah menawarkan keindahan yang jujur, yang transparan, yang tipis dan juga tidak ada yang ditutupi gitu. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kira-kira siapa sih yang bisa menghidupkan objek estetis ini gitu kan? Tadi aku sempat notice kan kalau significance atau makna dari cat air ini yang mendalam itu apalagi waktu objek ini udah berkolaborasi dengan air. Ya kan? Dengan air aku udah notice air kan. Karena kita bisa sebut cat air ini adalah benda mati yang cukup pasrah. Karena dia baru bisa hidup dan memicu estetika proses saat berkolaborasi dengan air dan juga kita manusia sebagai subjeknya. Di sini juga berlaku prinsip form follows process atau bentuk keindahannya itu lahir dari kolaborasi kita dengan alam gitu. Lalu kira-kira kapan dan di mana sih terjadinya konteks estetika ini? Jadi kalau dilihat dari estetika kontekstual di era modern sekarang yang serba presisi, serba instan, serba digital. Nah, justru cat air itu hadir menawarkan sentuhan fisik yang nyata, di mana pada zaman dulu pelukis atau seniman klasik itu menggunakan cat air sebagai media untuk menangkap kesan alam yang singkat. Namun di era sekarang cat air
menuntut kita menggunakan cat air, menuntut kita untuk melambat, untuk tenang, untuk sabar, dan juga menghargai setiap proses organik yang terjadi. Oke, selanjutnya adalah part yang cukup krusial ya teman-teman. Jadi mengapa sih cat air ini dianggap objek yang sangat estetis? Nah, cat air ini bisa dianggap sangat estetis karena cat air mampu menciptakan bentuk abstrak yang terlepas dari wujud fisik dunia nyata nih teman-teman. Jadi keindahan dari cat air itu tidak membutuhkan bentuk yang presisi. Jadi bisa dibilang keindahannya itu dalam ketidaksempurnaan yang alami. Biasanya berfokus pada bercak-bercak air yang mengacak atau tepian pola yang sudah mengering gitu. Dan pastinya tetap ada keterkaitan kekuatan emosi dan juga warna yang mengalir bebas. Jadi, melalui perpaduan gradasi tanpa batas atau gradien yang melebur halus tanpa sekat yang kaku, serta pemanfaatan ruang kosong atau negative space pada putihnya kertas. Nah, kombinasi ini menciptakan ritme visual yang puitis nih teman-teman, dan juga membebaskan kita para audiens untuk menginterpretasikan sendiri keindahannya. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri, melalui pendekatan 5W1H, cat air membuktikan bahwa estetika tertinggi tidak selalu lahir dari kontrol yang mutlak atau kerapian atau wujud konkret. Keindahan sejati justru muncul saat kita berani melepaskan kontrol dan merayakan kebebasan bentuk abstrak yang mengalir apa adanya. Gitu. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya mohon maaf untuk apabila ada salah kata. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.